kasus positif COVID di Sumatera Barat itu 82.737 saya dapatkan dari lapor COVID. Ketika kebijakan PPKM diterapkan, otomatis ekonomi, ya, kegiatan-kegiatan di Kabupaten Tanah Datar ini sangat terbatas. Banyak orang miskin baru, dan kami memiliki program namanya Satu Rumah Satu Sarjana. Setiap warga miskin dipilihkan oleh pemerintah daerah ke program vokasi atau diploma. Nah, maksudnya jadi supaya kita tidak berpikir hanya jangka pendek, kita harus berpikir jangka panjang. Karena saya kemarin dengar dari ahli pandemi, COVID ini mungkin baru berakhir 2024. Tentu kondisi ini juga turut mempengaruhi psikologi mereka. Anak juga sangat rentan korban kekerasan di dalam rumah tangga akibat himpitan ekonomi. Anak-anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal akibat terpapar COVID-19 harus diperhatikan secara khusus. Mudah-mudahan kita berharap bahwasanya dengan kerjasama antara kepedulian rantau ya terhadap ranah ya, saya yakin apapun permasalahan-permasalahan dengan kebersamaan kita. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara kita sesi pertama diskusi kita siang hari ini dengan topik berbagi cinta di masa pandemi. Hari ini, siang ini yang menjadi moderator kita adalah Ibu Edriana Nurdin SHMA, adalah juga anggota Indo Jalito Peduli. Saat ini beliau adalah Direktur Penelitian Women Research Institute, juga Direktur dan Owner Jakarta Multicultural School, adalah juga konsultan gender di berbagai lembaga dan di pemerintahan. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Edriana Nurdin. Terima kasih. Terima kasih Uni Revi. Ini pembukaannya yang luar biasa. Kita sama-sama sudah menyaksikan lagu-lagu yang dari lagu patriotik sampai juga lagu yang mengingatkan kita akan kampung halaman. Saya rasa memang ini adalah acara yang luar biasa. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertumpang salam kepada pembicara-pembicara sebelumnya. Namun saya pada kesempatan yang berbahagia ini juga ingin menyapa terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyildi Ansarullah, dan juga kepada Bapak Archandra yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan saya juga tentunya ingin menyapa para kepala daerah yang sekarang sudah bersedia untuk hadir berbagi pengalaman dan juga situasi apa yang terjadi di daerah masing-masing. Berikutnya juga para ibu-ibu yang sangat luar biasa, Ibu Nurhayati Subakat, ibu kebanggaan kita. Juga ada Uni Arzeti, anggota DPR RI Komisi 9. Berikutnya juga ada Prof. Reni dan juga Ibu Lisa yang akan menanggapi persoalan-persoalan yang akan dikemukakan oleh para kepala daerah. Dan di akhir nanti saya berharap semoga kita semua ibu-ibu dan bapak-bapak akan menunggu puncaknya ketika Profesor Dr. Fasli Jalal akan menyampaikan hasil rajutan beliau. Beliau akan menarik benang merah dari hasil diskusi kita pada siang ini agar kita mendapatkan ide-ide, inspirasi-inspirasi yang bernas bagaimana hubungan seperti yang dikatakan oleh Bapak Gubernur tadi, hubungan antara rantau dengan ranah, baik rantau dan rantau maupun ranah dan ranah, sehingga sinergi dan juga kolaborasi yang baik akan terjadi untuk sama-sama membantu kemajuan di kampung kita. Kalau kita lihat per kemarin Rabu 18 Agustus, kasus positif COVID di Sumatera Barat itu 82.737 saya dapatkan dari lapor COVID gitu ya.
Dan kasus aktifnya yaitu 9.831, yaitu 11,88%. Dan kasus meninggal saya rasa juga cukup tinggi, 1.840. Kita turut berduka atas berpulangnya saudara-saudara kita akibat dari COVID-19 ini. Tentunya ini adalah peristiwa yang betul-betul membuat kita bersedih. Tapi tentu kita juga harus mencari solusi apa yang terbaik, apa yang harus kita lakukan bersama. Walaupun Bapak Archandra tadi juga sudah memberikan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan bersama. Namun sekarang untuk lebih jelasnya kita berharap agar kepala daerah untuk sesi pertama ini kita berharap yaitu kepada Bapak Eka Putra, Bupati Tanah Datar, untuk menyampaikan apa persoalan-persoalan yang terjadi di daerah beliau atau di daerah kita semua. Kebetulan saya juga dari Tanah Datar, Pak Eka Putra ya. Dan setelah Pak Eka Putra, nanti mungkin kita akan bisa melanjutkan kepada Bapak Jenius Umar, Wali Kota Pariaman. Saya sekarang akan menyerahkan mic kepada Bapak Eka Putra. Bapak Eka Putra, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam, Uni. Pak Eka, apa peristiwa atau kondisi yang terjadi di daerah Tanah Datar saat ini akibat dari COVID-19? Karena Sumatera Barat sekarang sudah masuk di dalam 10 besar daerah yang kasus COVID-nya tertinggi di Indonesia. Bagaimana Pak Eka Putra melihat peristiwa atau kasus ini untuk daerah Tanah Datar, Pak? Baik, terima kasih Uni Adriana, Uni Ad. Terima kasih sudah mengikuti Tanah Datar di kegiatan siang hari ini. Ketika kebijakan PPKM diterapkan, otomatis ekonomi, ya, kegiatan-kegiatan di Kabupaten Tanah Datar ini sangat terbatas. Baik di sektor sosial, pendidikan, ini sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. UMKM yang biasanya leluasa berjualan, sekarang sangat terbatas ruang geraknya. Sektor pertanian sebagai satu-satunya sektor yang masih bertahan dan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi untuk Tanah Datar juga terdampak. Tentunya akan mengimbas ke kebutuhan sehari-hari, mulai cabai, tomat, sayur-sayuran, itu juga menurun. Otomatis harga jadi anjlok. Tak jarang para petani tidak memanen kebunnya karena tidak ada yang membeli atau harganya jauh di bawah standar. Di sektor sosial, di nagari-nagari saat ini kita temui banyak perantau yang pulang kampung dalam kondisi usaha yang tanda kutip lagi menurun atau lagi bangkrut di perantauan. Jika kita melihat dulu perantau-perantau Tanah Datar kalau pulang banyak dengan memakai mobil mewah. Sekarang pulang dengan kondisi seadanya dan kembali beralih menjadi petani di Kabupaten Tanah Datar. Tidak sedikit kasus yang terjadi dampak dari pandemi ini, kasus cerai. Istri ditinggalkan suami, suami ditinggalkan istri, itu lebih banyak penyebabnya karena pandemi dengan ekonomi yang menurun. Di sisi lain bagi masyarakat yang menetap di kampung halaman, ketika ada anggota keluarga terpapar COVID, otomatis mereka tidak bisa bekerja mencari rezeki. Minimal itu selama 2 minggu. Walau ada bantuan dari pemerintah, tapi biasanya tabungan yang hanya sedikit tersedot juga untuk membeli vitamin dan makanan tambahan. Tentu dengan ekonomi yang semakin susah, banyak yang saat ini terjebak dengan rentenir. Banyaknya korban rentenir yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Tentu mereka memulai dengan usaha kecil-kecil tapi dimodalin dengan tadi rentenir. Kami Kabupaten Tanah Datar sudah mulai perang terhadap rentenir ini, tentu dengan bekerja sama baik dengan perantau maupun dengan Bank Nagari yang saat ini sangat membantu memberikan pinjaman lunak
tanpa anggunan, tanpa bunga. Terus kami juga melakukan anggaran yang seharusnya dipakai untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu banyak tersedot untuk penanganan COVID, untuk tracing, testing, dan treatment atau perawatan. Dan kita menyiapkan tempat-tempat isolasi mulai dari nagari sampai di kabupaten. Kemudian anggaran juga banyak tersedot untuk pemberian bantuan sosial ke masyarakat bagi masyarakat yang terjangkit virus COVID ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya tahu hadir di sini banyak tokoh-tokoh dari ranah Minang yang hadir, baik pengusaha, DPR RI maupun akademisi. Kami Kabupaten Tanah Datar memohon saran, nasihat, bantuan supaya kami bisa cepat menangani kondisi ekonomi, tetapi juga menurunkan yang terjangkit dari COVID. Vaksinasi kami sudah lakukan. Hari ini kami mencanangkan vaksin terhadap ibu-ibu hamil. Kemarin kendala kami adalah dengan kurangnya vaksin tiba di Kabupaten Tanah Datar. Peminat sudah mulai banyak, masyarakat sudah mulai sadar dan ingin divaksin, tapi vaksinnya itu terputus. Tidak ada distribusi dari pusat ke Kabupaten Tanah Datar. Melalui PKK kami juga mendorong keluarga di Tanah Datar melakukan optimalisasi lahan perkarangan. Kita mendorong warga menanam cabai, menanam sayur, membudidayakan ikan, berternak ayam di halaman masing-masing. Hingga harapan kami kebutuhan dasar dari masyarakat, dari keluarga bisa terpenuhi dari bercocok tanam yang ada di perkarangan sendiri. Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, Bapak Gubernur juga langsung mendengar. Mungkin itu sedikit dari kami yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar. Jika kita semua melakukan ini atau memperbaiki semua untuk kampung halaman dari perantau, insya Allah ranah akan lebih baik. Khusus Tanah Datar mungkin akan lebih sejahtera ke depannya. Sekali lagi Uni Adriana, terima kasih atas kesempatan singkat dari kami. Mohon maaf kalau ada kami tidak menyebutkan nama untuk salam penghormatan kepada peserta yang hadir pada webinar ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eka Putra, mungkin bisa ditambahkan sedikit lagi, kalau tadi Pak Eka Putra memang sudah menyampaikan tentang optimalisasi lahan pekarangan. Tadi Bapak Archandra juga menyebutkan ada beberapa solusi, baik lahan pekarangan maupun juga peternakan. Tapi saya juga tahu untuk daerah kita ini masalah pupuk juga bukan masalah yang mudah. Karena tadi Pak Eka Putra mengatakan bahwa pertanian merupakan juga adalah sumber utama penghasilan masyarakat di sana. Apakah memang seperti penyediaan pupuk ini juga masih menjadi kendala Pak karena PPKM sekarang? Itu pertama. Dan yang kedua ini masalah UMKM. Karena ini juga menjadi perhatian kita bersama. Kebetulan di sini juga nanti ada ibu-ibu ketua Ibu Nelly, ketua Dekranasda, dan juga mungkin di daerah-daerah lainnya juga ibu-ibu Dekranasdanya hadir. Apa menurut Pak Eka Putra yang bisa secara konkret dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan Dekranasda Pak Eka untuk membantu tadi masalah UMKM soal makanan itu terdampak, juga masalah pengadaan vaksinasi gitu ya. Mungkin kalau di Jakarta kita memang sudah untuk yang pertama udah sampai 90% Pak. Untuk daerah saya paham pasti ini susah sekali distribusinya. Nah, ada nggak yang konkret yang menurut Pak Eka yang sebaiknya dilakukan? Baik, terima kasih. Tadi yang pertama pupuk. Kalau pupuk subsidi Tanah Datar cukup. Yang dulu pada tahun 2020 itu di angka 5.000 ton. Sekarang 2021 kita dapat subsidi lebih kurang 9.000 ton.
Jadi cukup untuk para petani kita. Sebenarnya yang konkret bagi kami inginnya, baik Bapak Gubernur mumpung di sini kami menyampaikan, kami mohon bibit jagung. Karena tanah datar mempunyai peternak yang banyak dengan ayam lebih kurang 2.500.000 ekor. Dengan kebutuhan jagung sehari lebih kurang 150 ton. Biasanya kami dapat dari pesisir selatan, didatangkan dari Pasaman. Kendalanya adalah bibit jagung Uni Adriana. Mudah-mudahan dari provinsi atau dari pusat ada bantuan bibit jagung untuk petani. Sekarang sudah mulai dengan kelompok-kelompok tani sudah mengarah kepada jagung untuk pakan ternak ayam. Selanjutnya untuk UMKM tentu kami yang packagingnya yang kami dengan mesin-mesin packaging yang ada bantuan dari pusat maupun dari perantau itu sangat kami butuhkan. Juga pemasarannya. Sekarang kami sudah mulai untuk permodalan kami yang kami lakukan tadi dengan bantuan pinjaman lunak tanpa anggunan dan tanpa bunga bekerjasama dengan Bank Nagari. Itu sudah kami lakukan sejak awal Ramadan. Tapi memang terbatas, tidak semua pedagang, tidak semua UMKM yang dapat dari bantuan ini dengan terbatasnya keuangan di Kabupaten Tanah Datar. Mudah-mudahan ini sangat membantu sekali kalau para ibu, bapak perantau. Saya tahu di sini ada dermawan kita yang hadir. Mudah-mudahan bisa membantu untuk modal pemberian kepada membantu UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini. Gitu Uni, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eka Putra. Mungkin sekarang kita bisa lanjut kepada Bapak Jenius Umar. Bapak Jenius Umar adalah Wali Kota Pariaman. Selamat siang Pak Jenius, Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Endriana. Pak Jenius, seperti tadi pertanyaan kita kepada Pak Eka Putra, bagaimana kondisi dampak dari COVID-19 ini terhadap masyarakat di Kota Pariaman, Pak? Ini luar biasa juga Bu Endriana, kayak mata naswa acara mereka. Terima kasih Pak. Pada COVID ini secara seluruh dunia, Indonesia, Sumatera Barat, semuanya kena pandemi COVID. Pasti yang tadi disampaikan oleh Pak Archandra Tahar, kita jangan mengeluh bahwa kena pandemi COVID ini semua. Tapi ini harus kita hadapi bersama dan kita harus bisa mampu menyesuaikan dan menemukan strategi untuk menemukan itu. Tadi kalau saudara saya Pak Eka, bibit jagung, kami Kota Pariaman dapat bibit jagung dari Kementerian Pertanian Pak. 200 hektar kami gunakan untuk program milenial bertani. Jadi anak-anak muda kita ajak bertani. Kenapa banyak tanah-tanah kosong di pekarangan kita yang ditinggal untuk merantau? Karena itu sehingga tanah-tanah ini bisa digunakan untuk bertani milenial untuk proses jangka pendek tadi. Nah saya pikir juga perantau juga bisa juga sepakat bersama-sama tanah yang ada di kampung supaya diolah oleh para pemuda, tidak perlu pindah kepemilikan, tetapi para milenial bisa melakukan penanaman padi. Nah, kalau itu kita lakukan, saya pikir tidak ada milenial yang duduk di warung dari pagi sampai malam. Kemudian juga di sektor UMKM dan pariwisata pasti kita terimbas. Tapi Pariaman awalnya 3,5 bulan itu ada zona kuning, tiba-tiba langsung saya rem mendadak, zona merah. Kita lakukan PPKM darurat, walaupun belum ada dari pemerintah pusat. Kemudian saya telepon Kementerian Sosial bahwa kami PPKM darurat. Kita minta lagi ada beberapa bantuan beras, bantuan lainnya. Dan juga hari ini kita juga menerima sekitar 6.100 bantuan untuk UMKM mikro dengan nilai 1.200.000 per orang. Jadi ada sekitar 7,5 miliar dari ekonomi Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, kemudian dari sisi lain di sektor pendidikan misalnya banyak orang miskin baru. Dan kami memiliki program namanya Satu Rumah Satu Sarjana. Setiap warga miskin dipilihkan oleh pemerintah daerah ke program vokasi atau diploma. Kami kerjasama dengan Fakultas Politeknik Negeri Padang, kemudian Politeknik Pelayaran,
di Tiram, kemudian Politeknik Kelautan dan Perikanan di Naras, kemudian Politeknik Industri, kemudian Fakultas Vokasi UI, kemudian Fakultas Vokasi IPB. Kami mengirim 100 orang setahun. Karena pandemi COVID ini, yang mendaftarnya jadi banyak, yang lulusnya menjadi 189. Nah, 89 ini kelebihannya, sebelumnya yang 100 ini pun kami menggunakan CSR, dana Pemda dan juga PAS, tapi ada 89. Jadi kalau ada dari Indo Jelito, ya Pak Eka, saya langsung minta aja, tambah juga 10 ke berapa, untuk kita bantu anak-anak miskin ini bisa terus ke perguruan tinggi. Nah, kemudian masalah lainnya, masalah peduli, Pak Wali. Ya? Indo Jelito peduli. Kita peduli, betul. Eka, jadi kita sama perantau langsung ini aja, kita sampaikan apa ke pulau masyarakat. Nah, kemudian dari segi pariwisata pasti kita terdampak, ya. Tamu yang biasanya kami sering juga ke Tanah Datar sering sini juga. Kemudian tamu-tamu lain juga sering sini. Kemudian karena pandemi COVID ini tamunya jadi berkurang. Nah, pasti UMKM kita terdampak. Kami telah minta juga bantuan dari pemerintah pusat, dibantu untuk sektor mikro. Tetapi kalau ada kita bentuk satu kelompok masyarakat, misalnya kelompok pantai yang pelaku pariwisata yang terdampak ini dibina khusus oleh Indo Jelito Peduli. Kemudian saya menjelaskan juga kami terima kasih kepada Indo Jelito Peduli, Niat, semua dan kawan-kawan. Kota Pariaman ini cukup banyak juga mendapat bantuan. Di tahun ini kita mendapat 3 rumah PK, ya, dengan sistem Badonce. Dia cuma membantu 1, kemudian kami Badonce lebih, jadi ya kira 3 rumah kita bantu. Bayangkan satu rumah ini tinggal 4 orang anak, ibu bapak 6 orang, cuma satu petak kecil. Dilihat oleh Niat dan kawan-kawan, langsung dibuat Badonce. Ternyata nggak hanya 1 rumah itu, lebih jadi 2 rumah, jadi ada 3 rumah. Tapi Niat dan kawan-kawan masih ada beberapa rumah lagi yang perlu dibantu juga. Maklum orang lagi pandemi COVID ini. Niat dan kawan-kawan, Indo Jelito Peduli. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jenius. Pak Jenius, tadi kan Pak Jenius mengatakan bahwa banyak orang miskin baru terdampak atau dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, sebetulnya Pak Jenius, yang menjadi keprihatinan kita bersama juga ini adalah bagaimana dampak pandemi terhadap pendidikan karena begitu banyaknya memang orang miskin baru. Tadi Pak Jenius sudah menyampaikan juga sebetulnya. Nah, kalau ada nggak sih kasus di Pariaman, Pak, yang itu kedua orang tuanya meninggal karena COVID, dan bagaimana sekarang kita sebagai pemerintah daerah untuk membantu anak-anak yang kebetulan orang tuanya baik satu atau kedua-duanya meninggal akibat COVID ini, Pak? Ada program konkret nggak untuk itu? Kami ada program namanya Wajib Belajar 12 tahun. SD, SMP, kewenangan kota dan kita biayai. Kemudian SMA kan kewenangan provinsi, kami memberikan bantuan keuangan khusus pada provinsi. Sehingga kita bisa memastikan bahwa SD sampai SMA adalah gratis di Kota Pariaman. Nggak boleh anak Kota Pariaman yang tidak sekolah, sehingga atau lama belajar anak-anak di sekolah sekarang adalah 11,5 tahun. Jadi sudah sampai ke kelas 2 SMA. Jadi dari program wajib belajar kita 12 tahun. Kemudian untuk warga miskin disekolahkan oleh pemerintah daerah. Target kita setiap tahun adalah 100 orang. Tetapi dalam pandemi COVID ini sudah mendaftar 189 orang. Jadi itu salah satu angka statistik menunjukkan bahwa apakah ini karena peminatan untuk program Saga saja atau program Satu Keluarga Satu Sarjana ini, atau memang karena keluarganya tidak mampu. Tetapi ketika kita cek 189 orang ini betul-betul orang-orang yang layak. Sehingga kami berprinsip bahwa yang 189 ini warga ini tetap kita teruskan untuk mengikuti pendidikan di jenjang-jenjang diploma yang bersifat vokasi. Kemudian kita setelah itu melakukan kerjasama dengan industri untuk memastikan anak-anak ini bisa bekerja. Kalau vaksinasi Pak Jenius, kalau vaksinasi juga bermasalah nggak di sana sekarang? Nggak ada masalah, sudah mencapai 16%, cuman 17%, cuman vaksinnya aja belum nyampe semua. Ya.
distribusinya ya Pak ya. Oke Pak Jenius Umar, terima kasih banyak. Sekarang mungkin kita bisa mendiskusikannya. Jadi kami meminta kepada Ibu Nurhayati Subakat. Bu Nurhayati yang selama ini memang bergiat di dunia usaha, owner dari Kosmetik Wardah, Ibu yang kami banggakan. Tadi kita sudah mendengar dari kepala daerah dampak-dampak dari pandemi, memang terutama yang terdampak itu adalah UMKM, Bu. Dan yang kedua pariwisata. Jadi hampir di semua daerah atau di 2 daerah ini menyatakan bahwa UMKM dan pariwisata itulah yang terdampak secara langsung. Sehingga banyak juga orang miskin baru gitu ya Bu ya. Akibat dari PPKM. Jadi saya rasa ini memang kebijakan yang bagus, harus mengerem kalau bahasanya Pak Jenius tadi. Nah, bagaimana menurut Ibu Nurhayati, Ibu Ati, sebetulnya apa dampak pandemi terhadap dunia usaha dan khususnya untuk di Nagari Awakpo, dampak terhadap UMKM dan pariwisata ini, sinergi apa yang bisa kita lakukan Bu antara dunia usaha dengan juga situasi yang ada di daerah sekarang? Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Nurhayati. Ya, terima kasih Bu Edriana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Atsri dari Indo Jalito Peduli yang telah mengundang kami pada siang ini, dan juga tadi Pak Bupati, Bapak Bupati Tanah Datar, Bapak Wali Kota Pariaman, kemudian Pak Fasi Jalal, kemudian ada Pak Arka Chandra tadi yang sudah ini hadir juga. Jadi kalau kita lihat tadi ya semua pandemi ini memang sangat ekonomi itu sangat tergantung bagaimana kondisi COVID. Nah itu mungkin kita yang harus kita sadari dulu. Dan kita harus sadari juga COVID ini kita nggak tahu kapan berakhirnya. Karena sampai saat ini belum ada vaksin yang 100% bisa mencegah COVID. Nah maksudnya jadi supaya kita tidak berpikir hanya jangka pendek. Kita harus berpikir jangka panjang. Karena saya kemarin dengar dari ahli pandemi, COVID ini mungkin baru berakhir 2024. Nah jadi berarti kita harus siap-siapin di sekarang. Apa kita selama COVID ini apa yang kita harus kerjakan gitu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin COVID ini kan sangat tergantung. Jadi waktu COVID melonjak di bulan April tahun lalu, otomatis ada PSBB kalau COVID ini. Kemudian juga tahun ini sebetulnya tadinya sudah bagus ya, mulai Mei, Juni ya Januari, Februari itu kan COVID naik. Otomatis ada PPKM, ekonomi turun. Kemudian sudah naik lagi, Juli ada COVID menanjak lagi, PPKM lagi, ekonomi akan turun. Jadi kalau saya melihatnya, kita harus berpikir jangka panjang bagaimana supaya kesehatan, jadi COVID, kesehatan manusia dengan ekonomi ini seimbang gitu. Jadi seperti seekor burung istilahnya ya. Jadi kita hidup ini seperti seekor burung, di mana sayap kiri, sayap kanan itu harus sama. Kalau ekonominya kesehatannya tidak jalan, ekonominya juga akan tidak jalan. Nah, bagaimana menseimbangkan ini? Kalau saya melihat, kita memang harus pertama kali, kalau saya dalam dunia usaha, pertama kali yang kita benerin dulu kesehatannya. Jadi saya mengharapkan mungkin harus gerakan benar-benar untuk sumber bagaimana kepedulian terhadap orang lain. Ya ini kan Indo Jalito Peduli. Jadi bagaimana masyarakat betul-betul memakai protokol kesehatan yang benar gitu. Sebetulnya kalau semua peduli terhadap orang lain dan dia menjalankan protokol kesehatan, insya Allah ekonomi itu akan jalan. Nah ini contohnya ya, contoh di pabrik kami itu tetap jalan 100%. Sampai kemarin didatangi sama 3 menteri. Pak Luhut, Pak Menkes, dan Pak Dependustrian sebagai contoh gimana protokol kesehatan jalan, bisnis pun jalan gitu. Jadi saya sedikit ya,
kami walaupun penjualan agak turun, tapi pesaing turunnya lebih dalam. Jadi kami alhamdulillah sampai saat ini juga masih sehat gitu, masih ada ini. Nah, sekarang berarti apa yang kita harus lakukan untuk tadi Pak Akarcanda udah cerita mengenai ketahanan itu ya, ketahanan pangan ya, ketahanan keluarga. Nah, sekarang bagaimana ekonomi tetap bisa jalan? Itu mungkin yang kita inikan, yang kita bicarakan gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan perantau? Ini sebetulnya kalau kita lihat lagi data ya, ekonomi di Indonesia ini sekarang menengah atas ekonominya naik. Ya, jadi orang kaya tambah kaya gitu istilahnya ya. Ekonomi kemudian menengah bawah dia turun ke bawah. Nah, berarti kita harus kalau kita bikin produksi berarti kita harus mengambil dua segmen ini. Segmen yang atas atau segmen yang bawah sekali. Nah, jadi kalau maksud saya kalau sekarang segmen atas ya berarti untuk yang bikin kerajinan, bikinlah untuk yang nyaman untuk orang menengah atas, seperti orang pakai Zoom ini ya, orang pakai baju yang dia nyaman itu yang bisa dikerjakan. Nanti kan penjualannya ya bisa. Nah, kemudian yang naik itu apa? Yang naik itu juga ini dari data konsumen kami, ternyata juga toko-toko kecil justru naik. Toko-toko kecil juga justru naik. Nah, kemudian Karena konsumen akan beli ke tempat yang dekat gitu ya. Jadi ya salah satu langkah yang barangkali ya mendorong bikin warung-warung. Ini saya lihat di Blitar juga terjadi ya, dibikin warung-warung seperti minimarket di setiap desa atau kota-kota kecil gitu, di mana si warung ini menampung dari hasil pertanian langsung. Jadi tidak lewat orang ketiga, sehingga harganya bisa lebih murah. Jadi bisa panennya langsung gitu ya. Jadi itu yang bisa dikerjakan. Nah, itu sudah berhasil di beberapa kota, itu bisa ya kan. Nah, kemudian ya untuk tadi Pak Bupati Tanah Datar, Pak ini mengenai bantuan sosial. Nah, sebetulnya ya mungkin bisa dikoordinir sama Indo Jelito Peduli. Insya Allah kami juga mau berkontribusi. Tapi sedikit saya punya pengalaman sebelum COVID, kami pun juga sudah mulai mengenai rentenir ya. Rentenir itu kami sudah mulai mengerjakan, tapi memang belum ditemukan tenaga yang capable kalau saya lihat sih, tenaga yang bertanggung jawab gitu ya. Saya sudah menyalurkan ada lewat yang Minang Foundation, ada dengan ini, tapi itu tidak berjalan terlalu lancar, ya kan. Kemudian juga tadi dibicarakan sama Pak ini ada petani ya, awal COVID dulu juga begitu, tomat turun, cabai langsung turun. Nah, saya waktu itu juga ambil inisiatif gimana nih kita bisa membantu petani ini. Gimana kalau kita mengolah cabenya? Jadi saya udah belikan alat-alat untuk mengolah cabai, kemudian juga ada saya belikan juga freezer gitu ya. Bikinlah kayak sambal lado tanah atau gimana, itu kan bisa nanti dikirim ke rantau gitu ya. Tapi kembali lagi saya belum menemukan orang yang bertanggung jawab mengerjakannya. Ya, jadi mungkin yang kita bisa kerjasamakan seandainya dari kepala daerah bisa menjamin ini loh yang bertanggung jawab. Kalau mau bikin misalnya pengolahan cabai, pengolahan tomat, insya Allah kita bisa bantu. Asal betul bertanggung jawab, ya kan? Dan kemudian, nah ini pengalaman kami juga ini dengan Pak Profesor Jalal kan revitalisasi ins kayu tanam. Itu kolam ikan 1,2 hektar, ada cabai, ada sapi, ada jagung gitu ya. Tapi memang terus terang belum sesuai dengan harapan. Kembali lagi yang mengerjakan, saya belum menemukan orang yang mengerjakan yang janjinya, realisasinya sesuai dengan janji gitu. Jadi selama ini yang saya rasakan kok banyak ya orang bikin proposal
begitu ini kok hasilnya nggak sesuai dengan proposal. Nah ini mungkin PR untuk pemerintah daerah bagaimana supaya bikin proposal jadi demikian, hasilnya memang demikian. Kalau ada yang memang sesuai, insya Allah saya akan bantu. Ya mungkin masa sih orang bilang masa sih bantu pemerintah 30M sampai kami sekarang alhamdulillah udah sekitar 64M ya membantu COVID. Kok Sumbar nggak dibantu gitu? Bukannya kita nggak mau bantu, kita mau bantu asal sudah ada yang bertanggung jawab. Mungkin itu secara garis besarnya. Jadi, nah ini insya Allah juga besok ya kita akan launching food court di INS Kayu Tanam. Ini pun juga wakaf produktif. Jadi ini yang saya sebagai rantau mau coba bertahap dulu bagaimana bekerja sama dengan untuk membangun Sumbar. Jadi kan kemarin kita dengan Prof. Fasidala ini mungkin sebagai role model ya. Kalau sukses di INS Kayu Tanam, kita coba di tempat lain. Jadi banyak kolam-kolam ikan yang nganggur katanya, yang ini mungkin ya nanti ini memang kita masih belajar. Tapi insya Allah maksudnya ya asal ada yang mengkoordinir, kita akan bantu. Seperti itu barangkali Bu Edriana yang bisa saya inikan ya. Kalau untuk beasiswa kami juga kami sudah lama ada program beasiswa gitu ya di Tanah Datar. Kalau saya sih cukup banyak ya karena ibu saya orang Tanah Datar, bapak saya orang Tanah Datar, kita udah ratusan ngasih beasiswa tapi nggak lapor sama Pak Bupati sih. Jadi kemudian ya ada beberapa wakaf produktif yang saya kerjakan di Kota Padang Panjang Pak Eka. Jadi kemarin untuk asrama Muhammadiyah kita juga ada bantu, kemudian asrama Diniyah Putri kita juga bantu gitu ya. Jadi insya Allah sih saya udah bilang sama anak-anak saya fokus untuk untuk Sumbar dalam sisa-sisa hidup saya ini. Saya mau Sumbar jadi karena saya dari Sumbar. Mungkin begitu sedikit. Terima kasih banyak Ibu Nurhayati, sangat inspiratif. Ini Ibu Nurhayati sekarang bergiat atau lebih memfokuskan diri di bidang filantropi ya Bu ya, untuk membantu berbagai kegiatan tadi. Saya juga mendengarnya luar biasa Bu. Mungkin ini kita para kepala daerah bisa juga tadi seperti yang dikatakan Ibu Nurhayati mempersiapkan juga sebetulnya orang-orang yang capable tapi juga orangnya bisa bertanggung jawab. Jadi accountable juga ya Bu ya. Jadi selain capable orangnya juga accountable, itu yang paling penting. Tapi tadi yang luar biasa Bu, kesehatan dan ekonomi itu ibaratnya burung. Jadi dua sayap burung yang dikatakan oleh Bu Nurhayati harus balance. Kalau tidak dilakukan salah satunya itu juga percuma. Kalau dulu Bu, kalau kita pakai masker itu kita melindungi orang lain karena supaya orang lain tidak tertular oleh kita. Tapi sekarang kita pakai masker bahkan dua Bu ya, 2 lapis masker untuk melindungi diri kita juga. Jadi makanya betul. Seperti yang dikatakan oleh Bu Nurhayati, protokol kesehatan itu memang hal yang sangat penting saat sekarang. Kalau tidak kita akan sulit keluar dari masalah pandemi ini, dan juga tentu kalau semakin lama terdampak adalah kepada masyarakat kita. Karena kata Ibu Nurhayati kalau masyarakatnya menengah ke atas ya mereka punya kesempatan yang banyak, tapi menengah bawah ini yang tidak punya pilihan-pilihan. Terima kasih Bu Nurhayati atas paparannya yang sangat inspiratif dan juga informatif tentunya. Banyak sekali bantuan-bantuan yang sudah dikucurkan dan mungkin bisa disinergikan dengan pemerintah daerah. Dan sekarang kita akan meminta Uni kita, Uni Arzeti, beliau adalah anggota DPR RI Komisi 9, untuk memaparkan apa-apa saja yang sudah dilakukan atau yang menjadi concern pemerintah sehubungan dengan kondisi anak-anak pada masa pandemi ini. Waktu dan tempat kami persilahkan buat Uni Arzeti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur Ustaz dan Ibu, Pak Fasli Zalal, Pak Archandra Tahar, Uniat, Ibu kami, etek kami yang luar biasa, perempuan hebat yang selalu menjembatani kami, perempuan-perempuan Minang,
yang selalu dimotivasi oleh beliau, sehingga kemudian hari ini ada acara yang sangat baik yang tentunya diperuntukkan bagi tanah cintanya kita. Kalau tadi Ibu Nur Hayati mengatakan bahwa beliau adalah orang tanah datar, Zeti pun juga orang tanah datar, ayah ibu juga dari tanah datar. Jadi rasanya kalau berkumpul hari ini dengan keluarga Minang, khususnya Indo Jalito Peduli, itu Masya Allah ada nikmat tersendiri. Ya. Jadi ada ilmu yang selalu bisa diambil. Yang saya hormati juga para kepala daerah, Bapak Wali Kota Pariaman, Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Wali Kota Tanah Datar, Bapak Wali Kota Sajunjuang, Kabupaten Sajunjuang, dan juga uni-uni ET-ET yang ada di Indo Jalito Peduli dan keluargaku yang hadir di acara webinar Berbagi Cinta di Masa Pandemi bersama Indo Jalito Peduli. Menarik kalau hari ini kita bicara bahwa pandemi ini tentu efeknya adalah lebih kepada yang dirasakan saat sekarang, bukan hanya kepada kita, tetapi tentunya teruntuk kepada anak-anak. Kenapa webinar ini tema topik yang kita angkat adalah bicara mengenai pentingnya perhatian negara pada anak. Tentunya kalau kita bicara kompleks dari praktik diskursifnya dari politik wacana ini, diskursifnya adalah peran dan relasi negara dan juga anak di masa pandemi seperti sekarang ini. Tentunya ini menjadikan wacana pinggir yang perlu kita tarik menjadi sentrum. Kenapa bahasa ini penting? Karena kita tahu bahwa saat ini dan kedepannya anak-anaklah yang berperan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Dan selain itu, konstitusi kita juga memberikan amanat dan jaminan hak atas mendasar seperti kesehatan, pendidikan, keamanan bagi setiap warga negara. Oleh sebab itu, negara harus benar-benar hadir dan perlu memastikan bahwa hak anak-anak dalam pendidikan, kesehatan, dan keselamatannya tidak hanya terpenuhi, melainkan harus terjamin. Saya juga mengapresiasi tadi Pak Bupati Kabupaten Sajunjung juga sudah membahasakan bahwa pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Sajunjung sudah ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Pariaman. Jadi Unizeti tadi itu Bapak Wali Kota Pariaman yang mengatakan itu. Bapak Wali Kota Pariaman, mohon maaf. Iya. Kalau kita perhatikan COVID-19 ini tentunya merata di seluruh Indonesia. Kita ketahui bahwa DKI Jakarta terkonfirmasinya paling banyak. Di Sumatera Barat tentunya kita menepati posisi ke-10 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Artinya kita harus berpikir pemerintah daerah harus benar-benar sigap dan juga tanggap untuk segera mengatasi dan juga menangani pandemi. Karena yang perlu harus diperhatikan adalah fasilitas kesehatan kita ini masih jauh dari memadai. Tetapi memang beberapa pekan lalu kami sudah rapat dengan Menteri Kesehatan bahwa dalam program dari Menteri Kesehatan akan memfasilitasi setiap daerah untuk ada pembangunan yang namanya puskesmas. Nah, di anggaran 2022 besok ada beberapa tempat yang memang diprioritaskan dahulu untuk mendapatkan fasilitas puskesmas karena masyarakat saat sekarang ini sangat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Nah, untuk itu perlu kita ketahui bahwa yang paling menghantam dari pandemi ini adalah rumah tangga. Kenapa bisa dikatakan rumah tangga? Karena 3 dari 4 rumah tangga tentunya mengalami yang namanya penurunan pendapatan. Terganggunya perekonomian rumah tangga juga menyebabkan gangguan sosial dan juga kesehatan terhadap anggota keluarga, termasuk ibu dan juga anak-anak ini dalam rumah tangga. Karena pendapatan menurun, sehingga kalau kita melihat dampak dari pandemi ini, terutama dalam ibu-ibu, di mana peranan perempuan ikut menjadi bagian dalam menambah pendapatan. Misalnya saat sekarang banyak sekali perempuan yang pintar memasak, membuat makanan-makanan kuliner untuk diperjualbelikan. Kemudian mereka juga harus mendidik anak dan juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Daya beli rendah dan juga asupan gizi berkurang tentunya akibat pandemi ini. Kondisi ini tentunya mengancam anak-anak dan juga akan meneruskan dan mengelola negara atau bangsa kita ke depan.
Seperti kita ketahui saat sekarang juga Menkes, Menteri Kesehatan juga sangat fokus dengan program yang namanya stunting. Dalam situasi super sulit di masa pandemi ini, anak menjadi anggota keluarga yang sangat rentan. Kalau tidak ada perhatian khusus dan juga baik terhadap anak, permasalahan yang dihadapi akan berkepanjangan dan juga berdampak buruk bagi pertumbuhan anak-anak kita. Kita ketahui bersama bahwa anak-anak sejak pandemi tidak belajar secara langsung atau tatap muka. Tentu kondisi ini juga turut mempengaruhi psikologi mereka. Anak juga sangat rentan korban kekerasan di dalam rumah tangga akibat himpitan ekonomi. Anak-anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal akibat terpapar COVID-19 harus diperhatikan secara khusus, baik dari sisi pendidikan, psikologi, dan juga keamanannya demi masa depan. Negara atau pemerintah sudah sebaiknya mengambil peran-peran tersebut, memberikan beasiswa bagi mereka. Seperti saya hari ini ada di Surabaya, sudah berkomunikasi dan pemerintah daerah sudah membuat program yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang memang mereka saat ini menjadi anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat pandemi atau COVID ini. Kalau kita melihat realita, tentunya kita akan merekomendasikan pada pemerintah pusat dan juga daerah untuk segera memastikan data tentang kondisi anak-anak saat pandemi ini. Sehingga kami di sini berharap dari Bapak-Bapak Kepala Daerah yang hadir hari ini, diskusi ini tentunya memberikan acuan bagi kita untuk kita fokus kepada anak-anak kita yang notabene mereka saat sekarang menjadi anak-anak yatim piatu yang tertinggal oleh orang tuanya, yang dikarenakan pandemi atau COVID-19 ini. Dan kita juga harus memastikan hak dasar mereka terpenuhi dengan memberikan jaminan pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, serta kehidupan yang layak. Jadi saya kira kita perlu untuk melakukan bersama-sama antara pemerintah, di mana wajib mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan mereka demi masa depan yang lebih baik. Sekali lagi saya katakan bahwa anak-anak yang sangat rentan menjadi korban kekerasan orang dewasa. Negara harus memproteksi anak-anak kita. Kalau negara tidak membuat kebijakan, kita tidak akan bisa membayangkan bagaimana masa depan anak-anak kita. Kita ketahui bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik dan membutuhkan terobosan kebijakan untuk keluar dari ketidakpastian akibat pandemi. Boleh dikatakan tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin pandemi ini akan berakhir. Apakah di 2023, 2024, atau 2025. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kepastiannya pandemi ini akan tidak ada di dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita yakinkan bahwa saat ini kita harus hidup berdampingan dengan pandemi, survive tinggi kita yang harus kita perjuangkan untuk anak-anak kita. Artinya mendekati hari kemerdekaan saat ini di mana Indo Jalito Peduli membuat acara webinar cantik di mana kita memberikan cinta di masa pandemi ini, ada baiknya kita akan bersama-sama terus melawan pandemi dengan penuh optimisme. Tidak ada gunanya lagi kita membahasakan ego sektoral kita yang dikedepankan, sehingga kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi lilin. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Artinya mari kita bersama-sama bergandengan tangan, baik itu pemerintah ataupun diri kita sebagai masyarakat dan juga keluarga dari Sumatera Barat Minang, menjadi bagian dalam pemutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Dikatakan oleh Ibu Nur Hayati tadi bahwa ternyata produksi atau perekonomian tetap bisa berjalan jika kita bersama-sama menjalankan protokol kesehatan. Saya berharap dengan adanya ibu-ibu yang sangat cantik dari Indo Jalito Peduli yang selalu sangat peduli, selalu menggaungkan dan mensosialisasikan bagaimana masyarakat untuk terus menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah untuk menjadi pemutus mata rantai dari pandemi ini. Mungkin itu dulu Uni, karena waktu terus berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, 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 rabbal alamin. Terima kasih Uni Zeti. Jadi memang Uni Zeti menyoroti khusus tentang masalah anak gitu ya. Mungkin nanti ini juga akan menjadi bagian dari simpulan yang akan ditarik oleh Bapak Fasli Jalal. Sebelum kita lanjutkan mungkin kita buka dulu penanya 2 orang, tapi sebelum itu di sini ada Ibu Ketua PKK atau Ketua Dekranasda Provinsi, Ibu Nelly. Mungkin kita juga meminta sepatah 2 patah kata dari Ibu Nelly tentang
bagaimana atau apa yang bisa dilakukan oleh PKK atau Dekranasda, mungkin lebih tepatnya PKK juga Bu ya, sehubungan dengan himbauan dari ibu-ibu tadi, baik Ibu Nurhayati Subakat maupun Ibu Arzeti, tentang apa yang bisa kita lakukan bersama Bu. Waktu dan tempat kami persilahkan, silahkan Ibu Nelly. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni, terima kasih. Terima kasih Uni udah semua, udah Fasli Jalal Bapak ya. udah aja lah, udah dan Bapak ya. Termasuk Bapak Bupati, Bapak Wali Kota yang hadir dan semua tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh-tokoh di rantau dan tokoh-tokoh di ranah. Uniat ya, terima kasih masuk ke dalam webinar yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan kita berharap ya mendapatkan solusi-solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat dan di Provinsi Sumatera Barat ya. Kita sangat bersyukur sekali dengan saya sangat bangga dengan adanya Indo Jilito Peduli ini yang sudah lama juga termasuk dengan Uni Nurhayati Subakat yang sudah bekerja sama ya dalam rangka memberikan solusi-solusi karena memang tidak hanya bisa oleh pemerintah ya, permasalahan-permasalahan terhadap ya apalagi di masa pandemi ini, permasalahan-permasalahan UMKM, permasalahan-permasalahan permasalahan masyarakat ya dalam bidang ekonomi atau dalam bidang sosial dan lain sebagainya ya, tidak hanya bisa dihandle oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita berharap bahwasanya dengan kerjasama antara kepedulian rantau ya terhadap ranah ya, saya yakin apapun permasalahan-permasalahan dengan kebersamaan kita itu insya Allah bisa diselesaikan ya dengan sebaik-baiknya. Karena permasalahan-permasalahan kepedulian rantau selama ini terhadap ranah ya, Masya Allah luar biasa ya. Kami sudah bersama dengan Ibu Nurhayati Subakat dengan Niat sebagai Ketua Indo Jilito Peduli beserta anggota yang sudah bekerja sama dengan memberikan bantuan terhadap anak yatim, terhadap orang-orang duafa, terhadap rumah bedah, terhadap pemberian sapi korban ya. Mungkin ke depan juga akan bekerja sama insya Allah ya. Karena memang ketika kita menunjukkan ya, karena Indo Jilito Peduli ya, maka insya Allah kita sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, juga sebagai Ketua Dekranasda juga akan peduli terhadap masyarakat ya, termasuk sosialisasi bagaimana penurunan angka COVID ya, termasuk kepedulian untuk prokes ya di masyarakat ya, itu tetap kita sosialisasikan bersama kader-kader ya PKK se-Sumatera Barat, termasuk ketua PKK di Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Mungkin itu Uni, terima kasih ya. Terima kasih Ibu Hasnelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hasnelly. Bapak-bapak dan ibu-ibu pembicara, ada yang mau ditambahkan atau diklarifikasikan? Bapak Eka Putra, Bapak Jenius Umar, Ibu Nurhayati dan Ibu Arzeti, apakah ada yang ingin ditambahkan? Boleh saya sedikit. Mangga, silakan Bu Nurhayati. Maaf saya nggak sampai selesai, jadi ya kembali lagi tadi mudah-mudahan sebetulnya ya saya ingin tadi satu sosialisasi kepedulian. Saya harus ada 5 nilai yang kita harus sampaikan semua ke UMKM. Jadi masalah itu bukan suka disampaikan masalah itu hanya masalah modal ya. Padahal kalau saya lihat itu, kalau kita sampaikan ada 5 nilai ke para UMKM, insya Allah itu mereka akan semangat. Satu, maksud saya adalah ketuhanan yang kita harus inikan lagi. Dengan ketuhanan kita optimis setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Jadi kita harus yakin Allah tidak akan menguji seorang melampaui batasnya gitu kan. Yang kedua adalah nilai kepedulian yang tadi sudah disampaikan, bagaimana kita hidup bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga adalah kerendahan hati, ya bagaimana kita selalu belajar. Jadi ini yang kita harus ini kan juga sama para UMKM. Yang keempat adalah ketangguhan. Sekarang kan sudah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ya. Jadi bagaimana mereka jangan mengeluh,
ya, harus tekun, ulet. Yang kelima adalah inovasi. Nah, ini mungkin yang saya ini kan bagaimana pepatah kan sudah ada ya, satu buat bidua dibelokkan gitu ya. Jadi sebetulnya banyak pepatah-pepatah Minang yang bisa kita ambil dalam masa pandemi ini. Jadi itu pun yang saya rasakan ya, saya ingat sekali ibu saya suka punya, kita buat biluat dibelokkan. Jadi bagaimana kita agile ya, bagaimana kita lincah ya. Jadi banyak sekali sebetulnya. Jadi seperti yang jual makanan bisa bikin frozen, bisa kerjasama dengan orang rantau ya. Jadi kemudian juga bagaimana digitalisasi ternyata juga itu tumbuh ya. Bagaimana karena orang rantau sekarang sudah sedikit yang pulang, tapi orang rantau itu pasti masih ingat makanan Sumatera Barat ya. Orang pergi pulang itu biasanya cari makanan. Nah, bagaimana mengkoordinir semua makanan yang di Sumbar bisa dikirim ke rantau. Saya yakin itu ada solusinya ya. Dengan adanya sekarang ada penjualan online, dengan adanya frozen, ya insya Allah kita bisa keluar dari masalah pandemi ini. Tapi kembali lagi, kesehatan harus benar-benar nomor satu. Jadi seimbang kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi, insya Allah akan bisa jalan. Terima kasih banyak Ibu Nurhayati. Kembali saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Eka Putra SE, Bupati Tanah Datar, Bapak Dr. Jenius Umar, Wali Kota Pariaman, Ibu Nurhayati Subakat, Owner Kosmetik Wardah, Ibu Arzeti Bilbina, anggota DPR RI Komisi 9, atas kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta realita kondisi masyarakat di Pariaman dan juga di Tanah Datar yang terdampak COVID-19. Akhir kata, saya Edriana Nurdin mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan Inspirasi.